Seharusnya guru itu memiliki sifat-sifat itu. Iya. Memiliki sifat murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris mungkin. Mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat TK News, apa kabar nih semuanya? Semoga tetap dalam keadaan cager bager lahir batin. Amin. Hari ini kita masih lanjut podcast tasawuf, masih bersama dengan salah seorang dosen ganteng. Nah, ini dengan Kang Saiful Anwar. Ya. Ini beliau nih dosen di Fakultas Tarbiyah IAILM Suryalaya. Kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai bagaimana sih dunia kampus dan apa yang didapatkan mahasiswa ketika belajar di IAILM, terutama di Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah, betul. Di Tarbiyah itu kan untuk jadi guru. Betul. Disiapkan untuk jadi guru. Itu kan berarti kan ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kalau Kang Saiful nih mata kuliah apa aja Kang di saya di Tarbiyah? Fakultas Tarbiyah mengampu mata kuliah metodologi studi Islam, kemudian hadis pendidikan dan ulumul hadis. Ulumul hadis. Tapi kalau MSI-nya yaitu hampir di setiap prodi, kemudian di setiap fakultas lah. Di Fakultas Tarbiyah sama Syariah saya ngajar, kalau di dakwah enggak ya. Iya, berarti Syariah juga ngajar ya? Ngajar semester 1. Metodologi studi Islam. Oke. Ini mahasiswa waktu belajar hadis pendidikan. Betul. Itu pasti kan menemukan kata-kata mutiara. Makanya Rasul itu kan punya salah satu sifat hadis Rasul itu kan singkat, padat, tapi maknanya dalam. Betul. Apakah itu juga yang harus dimiliki oleh setiap guru nih Kang Saiful Anwar? Ya. Kira-kira gimana? Ya betul lah, yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ya bagaimana? Karena secara prinsip ya guru yang pertama itu adalah Rasul gitu kan. Guru yang pertama itu Rasul, betul. Jadi bagaimana seorang guru itu ya harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul seharusnya gitu kan. Jadi mulai dari kecerdasan, sidik, amanah, patonah itu kan, betul. Oke. Jadi tabligh, bagaimana menyampaikan materi. Betul. Karena kan ketika Rasul sendiri ketika menyampaikan pengajaran lah atau pendidikan itu kan sahabat tuh bisa benar-benar mendengarkan. Seakan-akan ada burung di atas kepala. Iya, seperti itu. Berarti sosok yang menjadi role model itu Rasulullah. Maka kenapa ada mata kuliah hadis pendidikan, hadis tarbawi itu. Itu kalau dilihat tuh Kang Saiful, apa yang menjadi konsen ya mahasiswa di Fakultas Tarbiyah, terutama untuk menjadi guru, untuk membekali diri terutama dari segi ketekienan. Ya, baik. Sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa ya, kemudian juga mengkaji hadis tarbawi, kemudian dalam konsep pendidikannya ya kita arahkan bagaimana sih kepada konsep model pendidikan sufi gitu kan ya, model pendidikan sufi tasawuf gitu kan, karena yang dititik beratkan adalah bagaimana seluruh mahasiswa itu ya dia memiliki akhlak yang baik gitu kan. Karena itu yang menjadi tujuan gitu kan, yang menjadi tujuan dari pendidikan itu seperti itu sebetulnya. Sebenarnya kan role modelnya Rasulullah, betul. Kemudian ini konsep pendidikannya yang sudah diformulasikan dengan konsep sufi lah, TQN lah gitu ya. Betul. TQN lah gitu. Makanya semua mahasiswa nih ditalkin dulu begitu masuk. Ditalkin dulu, betul. Oke. Jadi bukan cuma didekatkan kepada Rasulullah melalui hadis-hadisnya, kan beliau juga belajar ilmu tafsir kan. Betul ya. Belajar ilmu tafsir, tapi juga ditanamkan untuk mempraktekannya. Sunnah Rasulullah itu. Masya Allah. Itu kalau boleh tahu nih Kang, mahasiswa
tarbiyah, terutama yang mereka ini akan terjun langsung ke dunia pendidikan, terutama di sekolah atau di madrasah. Itu kan perlu perlu juga dibekali oleh penguatan literasi digital. Iya. Jadi bukan cuman bukan cuman kompetensi yang tadi mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar. Ya. Untuk kompetensi yang beradaptasi. Betul. Menghadapi tantangan zaman. Nih Kang Saiful ngeliatnya gimana nih? Ya, tentang literasi digital nih. Ya, memang ini adalah sebuah keharusan bagi mahasiswa yang mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi saat ini, karena memang dalam dunia pendidikan saat ini semuanya mengarah ke arah situ gitu kan. Jadi bagaimana mahasiswa dibekali juga dengan literasi digital, kemudian contohnya saja misalkan dalam pengajaran hadis ya, dalam pengajaran hadis ya kita saat ini kan macam-macam kitab hadis, ribuan kitab hadis ya sudah dikemas gitu kan. Misalkan kita cobalah buka Maktabah Samilah, di situ ribuan kitab hadis sudah banyak gitu kan. Sehingga kita ketika akan membuka kitab-kitab hadis ya kita dari situ ya. Jadi rujukannya juga sekarang mau digital. Digital, serba digital ya. Lebih hemat. Betul. Untuk download kitab-kitab kan ada tuh buku Ar-Rasul Al-Mu'allim. Rasul Al-Mu'allim itu menjadi salah satu buku ini. Salah satu juga ya, satu yang dipegang lah. Dipegang oleh mahasiswa ya. Iya. Oh, menarik tuh. Jadi banyaklah ya kita adopt, kemudian juga berbagai literasi digital dalam hadis misalnya gitu kan, ataupun dalam ya mata kuliah yang lain juga sama sebetulnya gitu kan. Memang ini adalah hari ini ya tantangan bagi guru itu ya dia harus mampu beradaptasi dengan digital yaitu. Kalau tidak ya tertinggal lah. Salah satunya ketika kemarin kita di masa pandemi ini kan ya memang tidak diperbolehkan tatap muka, tapi pembelajaran itu harus tetap berlangsung. Nah, maka ketika menguasai ya digital. Ketika sebelum pandemi orang Zoom meeting itu aneh kan, Google Meet aneh, tapi setelah pandemi kita cair hari ini dengan era digital ini. Jadi bukan cuman upgrade pengetahuan, betul, tapi juga upgrade teknologi. Teknologi betul. Mau nggak mau jadi guru zaman sekarang itu harus punya tools, alat-alat. Ya, itulah toolnya yang sekarang. Canggih-canggih. Iya, toolnya itu. Kayak misalnya smartphone tuh harus wajib punya kayak. Wajib punya itu. Wajib punya internet. Jangan sampai kuotanya harus penuh juga. Kuotanya harus penuh. Kalau perlu pasang wifi. Wifi ya betul. Iya bener. Nggak bisa harus terus menyesuaikan dengan zaman. Kalau nggak ketinggalan betul. Makanya ya di kita selain menguasai digitalisasi, kemudian kita diarahkan juga gitu kan, apa sih hakikat ilmu itu. Ya artinya kan kalau kita lihat secara filosofis bahwa kita mengkaji sebuah ilmu, mengkaji suatu keilmuan itu intinya adalah ya bagaimana dengan ilmu itu dia bisa mengenal Tuhan. Jadi ilmu itu adalah alat. Betul. Ayatnya itu tanda-tanda. Iya. Gitu. Kalau dari Al-Qur'an itu ya ayat Qur'aniyah gitu ya. Kalau alam raya ini ayat kauniyahnya itu. Betul itu. Jadi dipadukan. Masya Allah. Jadi belajar di IAILM itu bukan hanya untuk supaya tahu ilmu, betul, tapi tahu yang memberikan ilmu. Yang memberikan ilmu itu. Masya Allah. Itulah mungkin kelebihan yang diajarkan di IAILM gitu kan, ya. Ketauhidannya itu. Maka ya jargon di perguruan tinggi IAILM itu kan ya distingsinya itu tasawuf sebetulnya. Distingsinya tasawuf. Jadi bagaimana berbagai keilmuan kemudian ditinjau dalam konteks tasawufnya itu. Tasawuf itu kan nggak bisa lepas dari sofaul qalb. Iya, betul itu. Hati, kemudian takwimus suluk ya. Perbaikan akhlak, kemudian juga
kasratu dzikrillah, Iya. banyak zikir. Karena emang itulah tujuan pendidikan itu sebetulnya sih itu. Itu ya. Ya itu hakikat pendidikan itu sebetulnya itu. Jadi sebetulnya ya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kita di Indonesia seharusnya mengarahnya itu ke situ. Ya, Ada pendidikan. perbaikan akhlak, perbaikan karakter kalau saat ini. Iya, perbaikan Memang itu yang menjadi tujuan tertingginya itu sebetulnya ya. Karena bagaimanapun ketika karakternya tidak punya karakter, akhlaknya rusak, maka ya inilah pertanda kehancuran suatu bangsa. Iya, makanya bener tadi tuh yang Kang bilang tuh. Guru itu role modelnya Rasulullah. Role modelnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Iya kan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan guru itu ya tujuan itu. Betul. Maka harapannya ya orang yang konsep pendidikan itu kan bagaimana dengan bimbingan gitu kan, membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, ya, membuat orang yang tidak dewasa menjadi dewasa. Ya banyak para pakar lah mendefinisikan tentang definisi pendidikan itu sendiri ya. Betul. Intinya sebetulnya ya bagaimana dengan pendidikan itu ya seluruh peserta didik itu mempunyai akhlak yang baik. Karena inilah yang menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan kita saat ini, ya. Ini adalah karena mungkin kita miskin akan karakter akhlak. Dan inilah yang menjadi katakanlah hari ini mungkin ya krisis lah. Krisis akhlak. Krisis akhlak, betul. Di Indonesia saja hari ini ya sebetulnya kita tidak mengalami krisis apapun. Ekonomi tidak juga sebetulnya, tapi yang sangat krusial itu adalah krisis akhlak sebetulnya. Krisis akhlak gitu. Dan ini yang jadi PR bersama. Maka Pak Prof Tafsir ya dia guru besar di IAILM juga, kemudian juga guru besar di UIN, dia suka nyeleneh. Ya sebenarnya pendidikan kita hari ini baru bisa menghasilkan sarjana-sarjana yang kita lihat hari ini, katanya gitu kan. Artinya apa ya, ketika ada orang yang korupsi, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, ini kan produk pendidikan katanya gitu kan. Iya. Ini lulusan lulusan kampus semua ini. Lulusan kampus semua gitu kan. Yang korup-korup itu lulusan kampus semua. Nggak ada lulusan SD ya. Ya itulah. Ya makanya mungkin harus lebih penekanannya pendidikan itu kan sebetulnya ke situ arahnya itu. Mengobati penyakit kolbu. Betul. Itu. Ya, Rakus, serakah. Khianat. Masya Allah. Karena sebetulnya ya indikator manusia berakhlak itu mudah sebetulnya sih. Gimana tuh? Apa sih indikator manusia berakhlak? Kalau kita lihat dari definisi-definisi itu ya sebetulnya manusia yang berakhlak itu adalah manusia yang mempunyai kesucian jiwa. Manusia yang hatinya bersih gitu kan. Iya. Kan kalau di Imam Ghazali itu kan akhlak itu yang sudah tanpa kesulitan untuk melakukan. Secara refleks. Secara refleks. Sifat yang tertanam dalam jiwa manusia gitu kan. Rosikhoh itu yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan refleks tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran kan. Nah, betul. Itu kan. Jadi tanpa berpikir gitu kan, sudah refleks. Itu gimana tuh Kang cara sehingga menjadi akhlak gitu? Ya sehingga menjadi akhlak ya dilatihkan gitu kan. Maka model-model pembelajaran akhlak dengan peneladanan, dengan kebiasaan, banyak lah gitu kan. Itu model-model pembelajaran akhlak. Tapi intinya tetap gitu kan, intinya adalah bagaimana seluruh peserta didik itu harus mempunyai hati yang bersih. Ya, arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Walaupun secara proses pendidikan itu bukan cuma dari kampus, tapi justru dari rumah. Ya itulah. Dari rumah betul. Penanaman nilai-nilai akhlak, keteladanan di dalam keluarga. Maka pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Iya itu. Kita nggak bisa juga menyalahkan langsung perguruan tinggi. Betul. Ini gara-gara kampus. Ya itulah. Maka disitulah ya
pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga, Ya, betul. itu yang harus kuat dulu sebetulnya di situ. Di situ. Ya. Dan harus apa ya? Harus jadi semacam apa ya? Kesadaran gitu. Betul. Kita kayaknya kayak belum sadar gitu loh, Kang. Ya. Iya, ngerasa gak sih? Kalau saya sih ngeliat gitu ya. Kita kayak belum sadar kalau keluarga itu yang paling Basic yang pertama itu. iya. Karena ya mungkin anak mulai berinteraksi gitu kan. Ya dari pendidikan keluarga gitu kan. Karena sekarang gini, Kang. Misalnya waktu kan sehari 24 jam. Betul. 8 jam tidur. Betul. 8 jam kerja. 8 jam bukan main sama anak, Kang. 8 jam main handphone. Main handphone saat ini iya kan dengan gadget lah gitu kan. Jadi 24 jam buat anak gak ada kan? Ya. Gimana nih? Ya memang ini perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan kita tidak bisa lari dari ini. Ya, ini kan tantangan ya? Iya tantangan. Bagaimana teknologi itu ya dimanfaatkan ya sebaik mungkin. Gitu kan. Jadi bagaimana teknologi diarahkan, dimanfaatkan kepada hal-hal yang bersifat positif gitu kan. Ya sekarang sudah banyak bermunculan kan bagaimana dikemas dalam handphone itu kan materi-materi keagamaan gitu kan, bagaimana anak misalkan ya tahsin itu gitu kan, kemudian juga ya bisa mempelajari ilmu tajwid dan sebagainya gitu kan, seperti yang itu kan yang siapa itu Kang Latif itu kan, Ustaz Latif itu kan, ya Hatam itu kan ya. Jadi teknologi itu jangan kita jadikan musuh. Betul walaupun kan. Potensi buruk itu memang buruk, ada, nggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Gitu. Anak kalau udah terlanjur main handphone dan kebablasan nggak diarahkan, ya pasti gitu kan. Akhirnya yang timbul adalah ya bagaimana dia tidak bisa memanfaatkan teknologi. Iya. Akhirnya dia diperbudak oleh teknologi. Gitu tapi kan. bagaimana menjadikan teknologi ini sebuah bagian dari proses pendidikan? Ya itu, ya karena ya teknologi sangat ini kan betul-betul ya menjadi modal utama gitu kan. Ya dalam konsep guru aja ya, dalam konsep guru. Dulu itu kan guru itu adalah orang yang serba bisa, orang yang serba tahu gitu kan. Jadi pusat. Ya jadi pusat. Kalau hari ini ya guru itu mungkin sebagai pembimbing karena anak-anak sudah lebih tahu gitu kan. Kalau dulu anak bertanya atau masyarakat bertanya pasti kepada guru. Iya. Ya. Kalau sekarang gurunya Mbah Google, lebih cerdas. Karena ngomongan gurunya dicek. Iya, nggak kan? bener Pak, di Google. Nah, gitu kan. Anak lebih cepet ini ya. Iya, jadi posisi guru itu hari ini ya mungkin bukan lagi orang yang posisi guru, dosen gitu kan, sama aja. Kalau dulu ya dosen, guru ya dia dianggap manusia yang serba super, manusia yang serba bisa gitu kan. Ini kan guru kalau nggak ada, guru kan bukan sekedar transfer knowledge. Betul. Gitu, tapi juga ada nilai-nilai, ada keteladanan gitu. Kalau sekedar transfer knowledge, cukup aja guru merekam, betul. Kasih. Tinggal tonton, hafalkan atau apa. Bahkan gak usah pakai itu, mereka suruh nyari sendiri. Udah selesai. Kognitifnya bisa masuk. Iya. Gitu. Artinya peran guru bisa digantikan oleh betul. robot. Tapi kan ada hal-hal yang itulah yang tidak bisa digantikan dalam dunia pendidikan itu seperti itu. Makanya kemarin ketika pandemi kita pandemi yang masih berjalan saat ini, ya anak-anak kan ketika pembelajaran dengan via Zoom, dengan Google Meet, dengan Webex udah merasa jenuh. Ya, maka ada sebuah kerinduan untuk tatap muka, ya mungkin ada sentuhan-sentuhan moralitas, sentuhan-sentuhan ruhani dari seorang guru itu. Iya, benar. Dengar ucapan langsung. Betul itu. Ketemu. Nah. Zaman dulu ada cium tangan. Walaupun kemarin kita sempat ini ya. Ya, itu. Cium tangan tuh kayaknya jadi hal yang takut orang. Ya, betul. Orang dari jauh udah begini. Hari ini ya berjabat tangan ya dengan atau see you hello ya. cukup hari ini kan kita bertemu dengan orang see you hello udah see you hello. Itu aja. Iya, sebenarnya mempengaruhi gak tuh ya? Ya sangat mempengaruhi. Biasanya kan kayak betul. Guru murid ketemu atau mahasiswa ketemu dosen kan biasanya sama juga gitu kan, betul. Ini kan karena gini nggak ada nunduknya itulah ya.
Dulu Kang Saiful Anwar kan kalau nggak salah tesisnya itu tentang konsep pendidikan tazkiyatun nafs ya? Ya, tazkiyatun nafs. Ya, itu gimana tuh, boleh cerita nggak? Ya, upaya penyucian jiwa gitu kan. Penyucian dia sebagai model pembelajaran akhlak, media pembelajaran akhlak gitu kan. Kemudian juga ya penelitiannya tazkiyatun nafs yang dilakukan dalam dimensi Thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah gitu kan. Dulu lebih penelitiannya sih dulu lebih bagaimana tazkiyatun nafs itu sebagai metode pembelajaran akhlak bagi korban penyalahgunaan nafsa itu. Inabah berarti yang diteliti Inabah. Betul, Inabah. Itu gimana tuh? Hasilnya tuh Kang? Kesimpulan Kang Saiful tuh waktu itu. Hasil kesimpulan konklusi dari penelitian itu bahwa penanaman akhlak, kemudian penyucian jiwa itu sebuah model di dalam pembelajaran akhlak. Karena kita kembali tadi bahwa akhlak itu adalah spontanitas itu kan. Ketika jiwanya bersih, hatinya suci, maka yakinlah akan terefleksikan itu yang dilakukan oleh perbuatan yang baik gitu kan. Iya. Jadi bukan sekedar teori misalnya apa itu sabar. Ya itu. Orang tahu arti sabar belum tentu jadi orang yang sabar. Belum orang yang sabar gitu. Orang tahu dalil syukur belum tentu jadi orang syukur. Itulah. Karena ya itulah akhlak ya sama juga dengan tema pendidikan karakter hari ini mungkin. Ya ketika pada waktu itu kan Pak Muhammad Nuh, saya masih ingat tuh ya, ketika diwawancarai di media, Pak, konsep pendidikan karakter itu apa? Maka pada waktu itu ya Pak Muhammad Nuh, dia Menteri Pendidikan kan pada waktu itu, dia menganalogikan, nah ini nih pendidikan karakter itu. Ada seekor singa di hutan. Nah, kemudian siapa saja yang lewat di depan singa pasti diterkam. Apakah itu manusia, binatang? Kenapa? Karena karakter singa itu menerkam katanya. Oh, oke. Jadi, apa tuh Kang maksudnya tuh? Ya pendidikan karakter itu kan kalau kita ibaratkan tadi bahwa karakter itu sifat yang tertanam dalam jiwa gitu kan, akhlak itu. Jadi sifat singa itu menerkam, maka itu ya sudah menjadi karakternya. Karakter singa itu adalah menerkam gitu kan. Iya, kayak kucing dikasih ikan ya. Ya, dicaplok gitu kan. Udah karakternya seperti itu. Iya, gitu kan. Jadi manusia itu ya. Tapi kenapa ya tasawuf belum begitu dipakai di semua lini pendidikan tuh Kang? Kenapa tuh Kang? Kira-kira ini kan menjadi permasalahan juga. Apakah memang pembelajaran kita hari ini khususnya misalkan tentang Islam pun ya masih ada yang mengkapling-kapling. Islam itu hanya terdiri pada unsur akidah dan syariat saja. Tasawufnya dihilangkan ya kan. Padahal rukun agama itu kan rukun ya akidah, syariat dan hakikat, tauhid, fikih, tasawuf itu. Iya. Bahasa nabinya mah akhlak lah ya. Akhlak gitu kan, akidah, iman, Islam, ihsan gitu kan itu. Iya. Nemuin tantangan nggak waktu menghadapi mahasiswa sekarang nih Kang? Ya tantangan banyak sih ya memang karena mahasiswa itu kan ya heterogen lah gitu kan, heterogen dari berbagai latar pendidikan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi setiap kali perkuliahan maka saya sering menerapkan ya, dalam perkuliahan itu ya saya pribadi gitu kan, saya memposisikan saya sebagai teman diskusi ya gitu kan. Saya teman diskusi antum semua gitu kan. Ya perbedaan dosen dan mahasiswa kan hanya sedikit. Saya tahunya lebih dulu gitu kan, Anda baru tahu gitu aja gitu kan. Bahkan terkadang mahasiswa bisa lebih tahu. Ya betul. Artinya ada yang mahasiswa tahu, dosen nggak tahu. Betul. Ada yang dosen tahu, mahasiswa nggak tahu. Kita sering sharing lah gitu kan. Maka model perkuliahan ya diskusi. Ya kadang kalau tidak dipaksakan dia untuk membaca, untuk meneliti sangat sulit gitu kan. Tapi senang membaca nggak sih mahasiswa sekarang tuh? Ya harus dipaksa. Harus dibiasain. Ya harus sampai dibiasain, jadi karakter. Sampai jadi karakter itu. Sebetulnya saya sering katakan ya kepada Anda itu
hari ini motivasi membacanya sudah sangat cukup luar biasa gitu kan. Semua orang hari ini ya mempunyai motivasi membaca itu sangat kuat. Ya, karena dia mau tidur, bangun tidur pasti dia membaca gitu kan. Baca WA. Baca WA itu kan. Baca caption IG. Baca caption IG itu kan. Tapi ya motivasinya sudah cukup kuat kan hari ini dengan dunia digital itu, dengan perkembangan teknologi itu betul. Karena lagi jalan pun sekarang orang baca gitu kan ya. Betul. Itu kalau dikumpulin berupa buku, berapa buku sehari? Berapa buku sebetulnya itu kan. Ya. Cuman sayangnya yang dibacanya ya itu tinggal kita mengarahkan. Iya betul. Sebelum tidur baca. Bangun tidur hari ini sudah membaca. Iya betul. Berarti itu kan motivasi gitu kan. Ya giroh membacanya sudah sangat cukup bagus hari ini gitu kan masyarakat Indonesia ini. Tinggal apa yang dibaca. Nah, itu tinggal kita mengarahkan sebetulnya. Iya. Sebenarnya potensi bacanya tuh udah ada ya. Wow, potensi bacanya sudah. Karena apapun sekarang dia tidak orang hidup sekarang kan tidak terlepas dari HP, dari Android. Iya. Ya, ketika orang pergi kemanapun pasti yang diingat HP. Mending ketinggalan dompet. Nah, itu. Ketimbang ketinggalan HP gitu kan. Orang sudah berjalan 10 km, HP-nya ketinggalan. Balik lagi. Ya. Iya, jadi kayak udah bagian gitu ya. Ya, sudah bagian ya. Tapi sebenarnya bahaya enggak sih menurut konsep pendidikan tuh? Terlalu Terlalu itu anggap saja itu sebagai sebuah media gitu kan. Sebuah media jangan dijadikan sebagai satu-satunya alat tanggungan bagi manusia gitu kan. Tapi kan kalau ngelihat fenomena gitu orang sama handphone gitu, sama gadget lah ya, gadget. Itu kan kayak mungkin kalau kata orang yang biasa kayak kacamatanya lah. Orang yang jalan pakai tongkat kayak tongkatnya lah gitu. Betul. Jadi kalau enggak ada sesuatu yang hilang. Betul gitu. Itu. Bahkan kan memang saya juga pernah baca itu. Jadi memang medsos itu didesain supaya orang itu adiktif gitu, kecanduan. Iya, kecanduan gitu. Jadi, gimana cara ngobatinnya nih, Kang? Ya, cara ngobatinnya tinggal kita sekali lagi itu kan kita tidak bisa menghindar. Iya, menghindar nggak mungkin. Ya, kita tidak bisa menghindar, tapi bagaimana dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif gitu kan. Karena memang sekarang kalau kita lihat ya pola pendidikan keluarga hari ini gitu kan, mengapa anak-anak kecanduan HP, karena memang dari sejak kecil sudah diajarkan oleh ibunya gitu kan ya. Daripada anaknya nangis, kasih. Anak nangis dikasih. Anaknya emaknya mau masak, kasih supaya anaknya enjoy sendiri dengan emaknya bisa me time. Betul. Nonton drakor. Ya, itu. Supaya nggak ganggu ya. Kemudian yang tidak punya pun misalkan ganggu terus punya emaknya, ya akhirnya dia berupaya untuk membelikan anaknya gitu kan. Difasilitasi. Iya. Bapaknya satu, emaknya satu, anaknya dua, handphonenya dua. Iya betul itu. Nah inilah ya fenomena saat ini mungkin ya. Maka dunia pendidikan bagaimana membuat ya mungkin mengarahkan teknologi itu digunakan seoptimal mungkin, digunakan kepada hal-hal yang bersifat positif. Iya kayak tazkiyatun nafs itu kan juga salah satu unsur utamanya itu kan punya daya kontrol. Betul. Ketika dia kehilangan daya kontrol, sebetulnya nafsnya itu dia terjajah, akan mudah terjajah. Itu kan sudah terjajah. Iya. Makanya tazkiyatun itu untuk melepaskan belenggu itu ya. Belenggu itu. Iya, supaya nggak dikontrol sama betul, itu. Gadget. Ya, itu. Kalau dulu kan kita mengartikan tazkiyatun nafs itu dari nifaq, riya, syirik sebetulnya itu kan. Ini melepaskan dari keterjajahan terhadap keterjajahan itu. Oke. Menarik. Ya mungkin hari ini perkembangannya konotasinya bisa sangat cukup luas ya kan. Dan bukan cuma gadget. Ya. Yang lain juga. Jadi menjadi ilah ya. Ya.
menjadi ilah gitu kan. Iyalah. Bahkan orang posting, mencari like, mencari mencari love, mencari komentar, betul. Orang kayak ketergantungan sama respon orang. Padahal kan yang di media sosial itu sifatnya itu ya nggak real. Betul. Biasanya tuh lebih indah ketimbang aslinya. Gitu. Ini kan ciri masyarakat yang lemah ya menurut saya itu. Iyalah, bisa dikatakan seperti itu gitu kan. Ya artinya kita sudah dijajah oleh teknologi itu. Ya sebetulnya permasalahannya sih ketika hari ini mungkin ya teknologi itu kan itu sebuah produk kan, kalau katakanlah itu produk budaya gitu kan, produk budaya jadi hasil cipta karya manusia, maka itulah yang dinamakan dengan budaya itu kan, budi dan daya itu. Nah, maka ketika misalkan ya ketika orang yang menjadi landasan ilmunya itu hanya akal saja ya akan seperti itu. Beda halnya misalkan orang yang ketika umat Islam hari ini kan yang menjadi sumber ilmu itu dua, ya, yang pertama wahyu kemudian akal kan. Nah itulah, jadi apapun yang dihasilkan akal tidak akan berbenturan dengan wahyu gitu kan. Iya. Nah itu dari ya, wahyu itu lahirlah ilmu agama. Ya itu dari alam raya ini lahir ilmu umum. Betul. Ya karena misalkan hanya produk akal saja ya mau nabrak wahyu itulah karena dihasilkan oleh kalaulah misalkan yang menghasilkan teknologinya umat Islam ya mungkin akan lebih bagus lagi gitu kan. Sayangnya kita konsumen. Ya itu bukan produsen. Kita menjadi konsumen aja, menjadi pasar aja gitu kan. Memang harus ada dobrakan ya ke depan itu bagaimana SDM manusia Indonesia itu tidak hanya bermental konsumen. Betul. Ini harus ada sebuah pengintegrasian ilmu gitu kan. Iya. Sekarang kalau ditanya handphone ada yang produk Tasik. Ya. Barang-barang yang menjadi vital gitu ya. di tangan anak-anak kita itu kan rata-rata buatan hasil desain. Ya, bukan kita ya, bukan PR semua umat Islam hari bagaimana sih bisa mengembalikan kejayaan Islam ke masa lampau itu gitu kan. Ya, kayak misalnya di sekolahan itu contohnya gini, saya pernah dengar tuh Budi membeli bakso. Ini kan konsumen. Contoh kalimatnya. Kenapa enggak Budi menjual bakso atau Budi memasarkan produk ke Eropa. Itu kan imajinasi anak tinggi, menjadi produsen, menjadi subjek tangan di atas gitu. Makanya itu kan pendidikan dasar lah yang harus kuat gitu kan. Maka ya bagaimana sih pondasinya harus kuat dulu gitu kan. Maka hari ini kan digempur-gemburkan bagaimana sih pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maka itu yang yang diutamakan gitu kan. Maka pendidikan dasarnya lah yang harus kuat gitu kan. Bahkan kalau di Islam sendiri sebenarnya pendidikan itu dimulai dari sejak memilih pasangan. Ya, itu betul. Dari sejak memilih pasangan pun sudah sudah dimulai gitu kalau kan. Di istilah kita bibit ya. Ya. Dicari bibit yang bibit, bebet, bobot gitu kan itu kan. Ya itu kan. Artinya bagaimana mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Iya gitu betul, kan, betul. Mempersiapkan regenerasi yang akan datang gitu kan. Maka dari mulai memilih pasangan, kemudian juga ketika anak dalam kandungan ya bagaimana pola pendidikannya ya. Itu kan anak sudah mulai usia kandungan 4 bulan sudah berinteraksi kan. Karena pada usia 4 bulan itu ya ditiupkan ruh lah gitu kan ke dalam jasad manusia. Ruh yang sudah Allah ciptakan sejak zaman ajali itu ya kemudian ditiupkan ke dalam ruh manusia pada usia 4 bulan itu kan.
ruhnya asalnya suci gitu kan. Iya, ruh itu kan suci kan. Maka hakikat pendidikan itu kan setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci kan. Fitrah. Iya, fitrah kan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah kan. Nanti tergantung kepada lingkungan lah yang akan mewarnai itu. Iya, mewarnai. Ya, kembali lagi kepada pendidikan tadi, kepada konsep awal pendidikan keluarga itu. Dan itu proses panjang, maraton. Proses panjang. Tidak berhenti. Bahkan kita yang udah bukan usia sekolah. Betul. Maka ketika berbicara pendidikan, ya pendidikan itu kan masalah yang tidak pernah selesai. Betul. Ya. Dan itu PR sepanjang zaman itu. Dan tidak akan pernah selesai sih, gitu kan. Ketika orang berbicara masalah pendidikan. Bahkan kalau boleh dikatakan pendidikan yang lahir dari guru yang ikhlas. Betul. Itu berbeda dengan pendidikan yang diperoleh dari guru yang sekedar untuk mendapatkan materi. Nah, itulah maka tadi sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru itu ya banyak sifat-sifat Rasul. Kan jadilah kamu seolah-olah sebagai Rasul gitu kan. Kadal mu'allimur rasulah kan itu kan. Ya kan. Jadi pengajar itu ya bagaimana memiliki sifat-sifat Rasulullah itu. Melanjutkan tugas Rasul. Melanjutkan tugas Rasul itu. Betul. Itu yang harus dimiliki oleh guru gitu kan. Maka term guru itu kan sangat cukup banyak sebetulnya gitu kan. Bagaimana dia harus mempunyai sebagai mu'alim, mu'adib itu kan dalam perspektif bahasa itu kan guru itu mu'alim, mu'adib, apalagi ya murabbi, ya kemudian mursid juga itu mursid, kan. Iya. Dalam istilah. Ya itu dalam istilah bahasa kan itu term guru. Iya. Seharusnya guru itu memiliki sifat-sifat itu. Iya. Memiliki sifat murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris mungkin. Mursid. Ini menunjukkan kalau guru itu bukan yang di sekolah, bukan cuma yang di sekolah. Betul. Semua orang harus memposisikan diri sebagai guru. Betul. Itu kuncinya. Makasih banyak nih Kang Saiful Anwar sudah banyak berbagi dan bercerita tentang pengalaman dalam dunia kampus, juga berbicara tentang pendidikan Islam dan tantangannya. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa silaturahim lagi. Amin. Bicara tentang hal yang menjadi konsen. Ya, menjadi konsen. Tanggung jawab kita bersama tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Oke, Sobat TK News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita sajikan dalam program podcast Tasawuf. Dukung terus channel kami dengan subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa download aplikasi TK News. Terima kasih. Jumpa lagi di Sabtu mendatang hanya di podcast Tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.